Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas B akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas ruang kolaborasi pada modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kami beranggotakan yang pertama, Bapak Muhammad Iqbal Mulyadin dari SMAN 1 Nyalindung yang berdomisili di Selabintana. Yang kedua, Ibu Nenti Nurmayanti dari SD Negeri Karamat yang berdomisili di Baros. Dan saya sendiri, Rian Lestariani dari SMA Doa Bangsa yang berdomisili di Baros. Fasilitator kami yaitu Bapak Asep Saifullah M. Pengajar praktik PP 443 yaitu Bapak Budi Artono dan PP 444 yaitu Ibu Dian Meilani. Kami telah membuat identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ada di sekitar rumah kami. Menuliskan apa atau bagaimana pemanfaatannya. Untuk pemateri pertama yaitu Bapak Iqbal akan menyajikan mengenai modal manusia dan modal sosial. Pemateri kedua akan menyajikan modal fisik dan modal lingkungan atau alam. Dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri akan menyajikan modal finansial, modal politik, dan modal agama serta budaya. Selamat menyimak video presentasi yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai modal manusia. Untuk aset yang pertama ada kepala sekolah dengan aset kualifikasi pendidikan S2, S3, dan pengalaman sebagai kepala sekolah. Nah, untuk pemanfaatannya, kualifikasi pendidikan sudah dimiliki oleh kepala sekolah untuk mendukung kemajuan sekolah. Pengalaman tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan sebagai seorang leader atau manajer di sekolah. Selanjutnya, aset guru. Kualifikasi pendidikan S1, S2, bersertifikasi, linier, guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur. Pemanfaatannya meningkatkan mutu pendidikan yang berpihak pada murid, garda terdepan pendidikan, pengembang pembelajaran, kolaborasi dengan pihak luar sekolah untuk meningkatkan inovasi pembelajaran. Untuk selanjutnya, tenaga kependidikan dengan aset kualifikasi SMA D3 S1 dan pengalaman. Pemanfaatannya pemberdayaan potensi tenaga kependidikan dalam menunjang program sekolah, administrasi, pengelolaan pengembangan, dan pelayanan teknis. Selanjutnya, aset murid, yaitu latar belakang keluarga yang beragam, potensi yang beragam. Pemanfaatannya penguatan dan pengembangan karakter secara optimal di sekolah. Kemampuan individu dalam mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik. Aset komite, latar belakang yang beragam, pemanfaatannya bersinergi mengenai program sekolah, menjadi jembatan penyeimbang komunikasi antar sekolah dan orang tua. Aset orang tua atau wali murid dengan latar belakang yang beragam, pemanfaatan bersinergi mengenai program sekolah, narasumber atau guru tamu. Selanjutnya, tokoh masyarakat, asetnya latar belakang yang beragam, dan pemanfaatannya berkolaborasi dengan tokoh masyarakat sebagai narasumber dan bersinergi untuk perizinan kegiatan sekolah. Yang terakhir, aset pengawas sekolah, kualifikasi S2, S3, dan pengalaman. Untuk pemanfaatannya, penyampaian informasi terkini kedinasan, pengawasan terhadap lembaga pendidikan, dan MONEF di satuan pendidikan. Untuk materi yang kedua, yaitu modal sosial. Yang pertama ada MGMP dengan aset kualifikasi S1, S2, pemanfaatan meningkatkan pengembangan guru dalam pembelajaran profesional. Ada KKG dengan aset kualifikasi S1, S2, pemanfaatan meningkatkan pengembangan guru dalam pembelajaran profesional. Selanjutnya, PGRI dengan aset kualifikasi S1, S2, S3,
pemanfaatan forum komunikasi dan kesejahteraan guru. Aset Korpri dengan kualifikasi S1, S2, pemanfaatan forum komunikasi dan kesejahteraan guru. Untuk selanjutnya, aset pelayanan kesehatan yaitu kualifikasi SMA D3, S1, S2, pemanfaatan kerjasama dengan rumah sakit, puskesmas terdekat, dan tenaga kesehatan yang mendukung program sekolah. Aset kepanitiaan kegiatan dengan latar belakang yang beragam, pemanfaatan meningkatkan keterampilan berorganisasi, berelasi, dan mengelola kegiatan serta program sekolah. Dan yang terakhir, aset media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp Group dengan pemanfaatan sumber informasi terkini kedinasan maupun umum dan sumber komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok 3, yaitu tentang modal fisik. Modal fisik ada bangunan, untuk asetnya ruang kelas, musola, UKS, perpustakaan, lapang serbaguna, kamar mandi atau toilet guru, kemudian toilet murid, lab IPA, lab komputer, aula, dan gedung serbaguna. Kemudian ada kantin, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang seni, pos satpam, ruang BK, ruang OSIS, dan greenhouse. Nah, untuk pemanfaatannya sebagai penunjang kegiatan sekolah. Kemudian sarana iptek, ada wifi di setiap sudut tempat, kemudian proyektor, sound system, printer, laboratorium komputer, alat kesenian, alat olahraga, lab IPA. Untuk pemanfaatannya sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian modal lingkungan atau alam, ada di Baros ini ada lingkungannya sejuk dan asri. Nah, apa sih pemanfaatannya? Yaitu mendukung kenyamanan proses pembelajaran. Kemudian dekat dengan fasilitas umum. Asetnya pusat perbelanjaan, rumah sakit, kantor polisi, lapang olahraga, kolam renang, kantor desa, kantor kecamatan. Ini jaraknya dekat sekali. Manfaatnya adalah pusat pelayanan masyarakat. Mungkin akan sangat memudahkan masyarakat untuk keperluan hal-hal yang bisa ditunjang oleh lingkungan tersebut. Kemudian dekat dengan tempat hiburan, ada kafe, bioskop, kemudian wisata Bukit Baros, mall. Nah, tentu saja pemanfaatannya adalah pusat rekreasi dan hiburan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modal finansial yang telah kami jabarkan ada 4. Yang pertama, keuangan pusat. Yang kedua, keuangan sekolah. Ketiga, keuangan koperasi. Yang keempat, keuangan OSIS. Keuangan pusat, asetnya dana BOS, DAK, KIP, dan BOPD. Pemanfaatannya memenuhi kebutuhan pembelajaran dan fasilitas sekolah, serta sumber gaji guru dan tenaga kependidikan. Keuangan sekolah, asetnya koperasi, pemanfaatannya dana sosial dan tabungan warga sekolah. Keuangan koperasi, asetnya kantin, pemanfaatannya pemenuhan asupan makanan dan minuman yang bergizi. Keuangan OSIS, asetnya dana usaha OSIS. Pemanfaatannya meningkatkan kemampuan berwirausaha memenuhi kebutuhan pembelajaran. Modal politik, ada 3 yang kami jabarkan. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah. Yang kedua, stakeholder. Yang ketiga, wali murid yang memiliki kedudukan atau jabatan. Kebijakan kepala sekolah, asetnya adalah keterampilan berelasi beliau. Pemanfaatannya, beliau menggunakan kewenangan untuk menyusun program sekolah. Stakeholder, asetnya
kantor desa, kantor kecamatan, polsek, puskesmas, perbankan, dan lainnya. Pemanfaatannya mendukung proses pembelajaran di sekitar sekolah, kolaborasi, dan bersinergi dengan sekolah. Wali murid yang memiliki kedudukan atau jabatan, asetnya adalah kualifikasi bidang pekerjaan. Pemanfaatannya mendukung pembelajaran. Terakhir, modal agama dan budaya. Ada dua yang kami jabarkan. Yang pertama, wilayah keagamaan. Yang kedua, wilayah budaya. Wilayah keagamaan asetnya seperti pondok pesantren, masyarakat multikultural dan multi agama. Pemanfaatannya, penguatan dalam toleransi beragama, penguatan sikap dalam beragama, meningkatkan karakter murid yang agamais, bekerja sama dengan tokoh agama dalam melaksanakan kegiatan. Wilayah budaya asetnya seperti cagar budaya, wisata, sanggar, pelestarian, kesenian. Pemanfaatannya adalah bekerja sama dalam meningkatkan pengetahuan murid akan pentingnya melestarikan cagar budaya dan kesenian setempat, berkolaborasi dengan tokoh budaya dalam mengembangkan tradisi budaya Sunda. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi yang kami sajikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.